إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, fana dan begitu cepat dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amalu ummati baina sittin illa sab'in wa aqalluhum man yazuqu dzalik." Sesungguhnya umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Ada sedikit di antara mereka yang melampaui umur 70 tahun. Dan ini adalah usia yang sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya di dalam alam barzakh yang mungkin seorang nantikan kedatangan hari kiamat, bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun. Terlebih lagi jika dibandingkan di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi yaumin kana maqdaruhu 50 alf sana." Di hari yang sehari seperti 50.000 tahun. Jadilah banyak peristiwa di padang mahsyar tersebut, terlebih lagi dibandingkan setelah padang mahsyar, yaitu di penghujung perjalanan apakah surga ataukah neraka yang abadi selama-lamanya. Namun manusia lupa akan hidup yang sebentar ini. Terkadang hartanya yang banyak membuat dia lalai. Allah bercerita tentang orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yahsabu anna malahu 'addadah, kalla." Yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka hartanya tersebut akan membuat dia kekal, sekali-kali tidak. Sebagian orang menyangka jika dia punya harta yang banyak, punya rumah yang mewah, punya perusahaan yang banyak, akan menambah umurnya. Sesungguhnya tidak sama sekali. Bahkan sedetik pun tidak akan bisa ditambah umurnya. Jika telah tiba ajal, maka dia harus pergi meninggalkan negeri ini dan menuju fase kehidupan selanjutnya. Demikian juga seorang berbudaya dengan kesehatannya. Ketika dia melihat tubuhnya sehat, segar bugar, dia menyangka umurnya panjang. Sesungguhnya umurnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun hanya sebentar jika dibandingkan dengan fase kehidupan yang selanjutnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan akan singkatnya kehidupan dunia ini agar kita tidak lalai. Di antara Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata la hiya al-hayawan law kana ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya. Allah menamakan kehidupan dunia ini dengan laib, permainan. Dan kita tahu permainan hanyalah sebentar, tidak bertahan lama. Tiba-tiba permainan tersebut berhenti. Tiba-tiba seorang sedang bermain di dunia, tiba-tiba selesai permainan, kemudian dia masuk ke dalam kehidupan yang serius, selanjutnya di alam barzakh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang singkatnya kehidupan dunia dengan Allah, menyamakan kehidupan dunia ini seperti mawar yang muda. Ya, kemudian menjadi lapuk, kemudian menjadi lesu, demikianlah sebagaimana bunga mawar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, "Wala tamuddanna 'ainaka illa ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya inahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Janganlah kau panjangkan kedua matamu pada sekelompok orang yang kami berikan mereka zahratal hayatid dunya, yaitu mawar kehidupan dunia. Inahum fi, agar kami memuji mereka dengan kehidupan dunia tersebut. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan sesungguhnya rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Di sini Allah menamakan kehidupan dunia dengan mawar zahratal hayatid dunya. Kita tahu bahwasanya bunga mawar begitu harum, begitu indah dengan warna-warninya, tetapi dia mudah layu, begitu cepat, hanya sebentar kemudian menjadi layu. Begitu juga dengan dunia ini, kelihatannya indah dipandang, lezat untuk dirasakan, namun dia hanya sebentar. Begitu sebentar meninggalkan kita. Kalaupun dia tidak meninggalkan kita akan meninggalkan dunia ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang singkatnya kehidupan dunia ini dengan mengibaratkan seperti air hujan yang turun di atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardh fasbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira." Berikanlah perumpamaan tentang hakikat di dunia ini, ibarat seperti air anzalnahu minas sama', kami turunkan dari langit kemudian jatuh ke dalam bumi. Lantas fahtalata bihi nabatul ardh, kemudian bercampur dengan tumbuhan bumi, tumbuhan bunga, tumbuhan meresap air tersebut sehingga jadilah tumbuhan tersebut tumbuh hijau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbaha hashiman tadruhu riyah." Namun tidaklah kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi kering, bahkan menjadi daun-daun yang kering yang mudah diciumkan oleh angin. Demikianlah hakikat pada kehidupan dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fasbaha lalu, yaitu begitu cepat dari tadinya tumbuhan yang kering kemudian tumbuh menjadi hijau tiba-tiba menjadi kering dan mudah dicium oleh angin. Sebagaimana dalam ayat lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tahfaruhum bainakum wa takasur fi amwali wal aulad." Kama sari wajhin al-bal al-jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaron summa yakunu tawa. Dunia itu hanyalah permainan dan sedang belaka, hanyalah perhiasan, hanyalah bangga-banggaan, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan aset. Karena saya warisin akjabal kufar, sesungguhnya yang dibangga-banggakan tersebut hanyalah ibarat seperti air yang turun ke bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, summa yahiju, setelah hijau kemudian tiba-tiba menjadi kering, kemudian menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Demikianlah kehidupan di dunia. Ini semua
mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sementara. Maka janganlah kita terperdaya dengan kesehatan kita, jangan terperdaya dengan harta yang kita miliki. Sesungguhnya itu semua tidak akan menambah ajal kita meskipun hanya sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jemaah sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu dan sadar bahwasanya kehidupan ini hanyalah sebentar, maka tentunya kita harus menyikapinya dengan sikap yang benar. Oleh karenanya, kalau kita ternyata mengalami kehidupan yang sulit, ekonomi yang rendah misalnya, maka sabarlah. Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah sementara. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, kesulitan yang kita hadapi di dunia ini hanyalah sementara. Toh kehidupan dunia ini kehidupan yang fana dan hanyalah sebentar. Demikian juga jika seorang melihat orang lain memiliki kemewahan, kekayaan yang banyak, maka dia ucapkan Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kita tidak memiliki kekayaan seperti itu, tidak perlu kita hasad, tidak perlu kita dengki. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi kalau kita memiliki kekayaan yang banyak seperti mereka, maka belum tentu kita mampu untuk menjawab pertanyaan yang akan Allah berikan pada hari kiamat kelak. Belum tentu kita bisa menjawab pertanyaan Allah atas harta yang kita miliki ketika nanti pada yaumul hisab. Maka kita rindu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jika seorang sadar bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, maka janganlah dia berlebih-lebihan dalam dunia, sehingga kalau dia berlebih-lebihan hatinya menjadi cenderung kepada dunia, sehingga dia lupa dengan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengingatkan dunia itu seperti tempat peristirahatan sementara, sebagaimana seorang pengembara yang mampir di bawah sebuah pohon, dia tidak tidur lama, dia hanya sebentar, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Dia sadar bahwa perjalanan masih jauh, di depan kita masih ada alam barzakh, di depan kita masih ada pada mahsyar, di depan kita masih ada hisab, masih ada mizan, masih ada persidangan pada hari kiamat kelak, dan masih ada surga dan neraka. Maka seorang jangan berlebih-lebihan dengan dunia. Ketika dia berlebih-lebihan dengan dunia, dia akan lupa dengan akhirat. Jadilah orientasi adalah dunia dan dunia dan dunia dan dunia, sehingga akhirnya dia berlalai dengan akhirat. Kemudian ketika tahu dunia hanya sebentar, maka tidak perlu kita merusak kehidupan yang sebentar ini dengan pertengkaran, dengan pertikaian. Maka maafkanlah apa yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna sa'atala atiyatun fasfahi safal jamil. Sesungguhnya hari kiamat akan tiba. Sesungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dengan dada yang lapang. Tidak perlu kita perpanjang pertengkaran. Kemudian kita hidup dengan tentram di dunia ini agar kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu bahwasanya dunia hanya sebentar, maka manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum datang kesulitan, sehingga kita tidak bisa beramal saleh.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang yang 5 yang lain. Di antaranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mumpung masih hidup sebelum datang kematian. Yang kedua, mumpung masih muda, beramal soleh sebelum datang masa tuamu sulit untuk beramal soleh. Mumpung engkau masih punya uang, maka bersedekahlah, umrahlah, hajilah, perhatian sama orang miskin sebelum datang kesulitan ekonomimu sehingga engkau tidak bisa untuk bersedekah lagi. Mumpung masih memiliki waktu luang, manfaatkanlah waktu luangmu untuk ikut pengajian, untuk baca Al-Quran, untuk menyambung tali silaturahmi sebelum datang engkau sibuk sehingga engkau tidak bisa beramal soleh dengan baik. Yang kelima, mumpung masih sehat sebelum datang sakitmu sehingga engkau tidak bisa beribadah dengan baik. Ketahuilah bahwasanya semua orang akan sadar bahwa dunia ini hanyalah sebentar. Ketika tiba hari kiamat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha illa rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahu yawma yawmuha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha." Ketika mereka menyaksikan hari kiamat, mereka sadar sesungguhnya mereka tidaklah lama di dunia ini, illa asyiyatan aw duhaha, kecuali hanya sebentar saja, kecuali hanya di waktu petang atau di waktu duha, di waktu pagi hari saja. Mereka menyangka ternyata hidup dunia ini adalah sebentar jika dibandingkan kehidupan akhirat. Demikian juga ketika Allah bertanya kepada orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Berapa lama kalian di dunia hidup? Berapa lama kalian hidup di dunia?" Penghuni neraka berkata, "Kami hanya hidup di dunia sehari atau setengah hari." Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka sadar bahwa di akhirat sangatlah panjang. Jika dibandingkan dunia ini adalah 1 hari atau setengah hari saja. Dan mereka sadar bahwasanya sisa sangat pedih, sehingga kenikmatan yang mereka rasakan ini hanyalah sebentar. Semua akan merasakan bahwasanya hidup di dunia ini adalah sebentar. Di akhirat kelak, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup nafas di dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib, "Al-yawma amalun bil hisab wa lam hisabu illa amal." Sekarang kita masih bisa beramal. Tidak ada yang menghisab kita. Tapi kalau kita sudah meninggal, tidak ada amal lagi, yang ada hanyalah hisab dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى